Mas Roy berkeyakinan bahwa yang ditulis 701 halaman ini berdasarkan saintifik. Iya, sangat ilmiah ini. Sangat ilmiah. Kalau gitu menurut Pak Reza, Mas Reza sendiri yang saya baca bahwa hingga kini tidak ada penilaian apakah perbuatan Mas Roy dan CS ini dikategorikan sebagai scientific error atau scientific misconduct. Ini apa sebenarnya, Mas Roy? Saya memikirkannya 3 level gitu. Level pertama adalah ketika dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ini tidak ilmiah, metodologinya barangkali tidak bisa dipertanggungjawabkan, ada masalah pula dari sisi etik. Saya bertanya, pada aspek metodologi manakah yang dianggap lemah itu? Kalau dianggap ada pelanggaran etik, etik manakah yang dianggap dilanggar itu? Demikian pula aspek-aspek keilmuan lainnya. Namun, masuk ke level 2. Anggaplah yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Walaupun kebenaran itu tetap harus diuji di ruang sidang ya. Tapi sekarang kita pakai asumsi dulu bahwa apa yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya adalah kebenaran. Berarti ada penyimpangan dalam produk itu. Pertanyaannya, penyimpangan di dalam produk ini akan dikategorikan sebagai scientific error ataukah scientific misconduct? Itu apa bedanya, Mas? Kalau scientific error adalah kekeliruan yang bisa dikoreksi lewat penelitian-penelitian berikutnya. Replikasi keilmuan itu biasa saja. Orang yang kemarin meneliti arah terbitnya matahari, hari ini bisa diteliti lagi karena bumi bergeser dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu scientific error. Kewajaran biasa. Sementara kalau scientific misconduct ini memang menyangkut suatu tata krama, kepatutan dan seterusnya. Nah, anggaplah, sekarang saya pakai anggaplah lagi nih. Kalau itu scientific error, maka sudah jelas harus diperbaiki, harus dikoreksi lewat scientific effort berikutnya. Bentar, scientific research berikutnya. Kalau scientific error ini dalam artian bahwa si pembuat makalah atau si penuding ini berarti artinya tidak ada intensi, tidak ada intensi buruk. Dia punya intensi keilmuan. Namun manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang namanya metodologi itu juga beragam sifatnya. Esok hari boleh jadi ilmuwan menemukan metode yang lebih canggih lagi untuk menguji objek yang disebut sebagai ijazah ini. Itu namanya scientific error. Biasa saja itu. Kalau scientific misconduct ini memang sekali lagi menyangkut masalah kepatutan. Nah, sekarang kita berandai-andai. Masuk ke level ketiga. Anggaplah ini adalah wujud scientific misconduct. Pertanyaannya, sang pelaku harus dijatuhi sanksi apa? Apakah sanksi pidana ataukah sanksi dari sisi etik, misalnya dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesi? Itu siapa yang bisa mengetahui itu? Masuk kategori tadi yang sengaja atau nggak sengaja? Misalnya, saya tanya, Mas Roy dari fakultas apa? Ini penelitiannya terkait bidang apa? Maka saya bayangkan ada fakultas di situ, ada perhimpunan ilmuwan di situ yang barangkali bisa memberikan penilaian. Pada akhirnya, orang yang dianggap melakukan scientific misconduct ini akan dijatuhi sanksi seperti apa? Etik atau bukan? Nah, sebagian ilmuwan di luar memang mengatakan untuk scientific misconduct yang sifatnya ekstrim, kalau perlu bisa dijatuhi sanksi pidana. Tapi tetap muncul persoalan. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, pidana seperti apa? Apakah penjara? Apakah hukuman seumur hidup? Ujung-ujungnya, para ilmuwan mengatakan, yang tadi mengatakan bahwa scientific misconduct ekstrim pun bisa dijatuhi sanksi pidana, bentuk sanksinya adalah misalnya pengabdian masyarakat, mengedukasi para ilmuwan muda. Bentuk-bentuk sanksi yang sama sekali tidak ada urusannya dengan badan terhadap orang yang dianggap pelaku misconduct tersebut. Itu artinya, sekali lagi menurut saya, tidak jadi persoalan besar bahwa Polda Metro Jaya menilai bahwa ini bukan produk ilmiah, tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, berikan kesempatan bagi fairness agar bisa bekerja. Apa itu fairness? Proses penegakan hukum yang memberikan ruang yang setara bagi kedua belah pihak. Polda Metro Jaya sudah mengklaim bahwa mereka sudah melakukan kerja ilmiah lewat puslapor. Silakan, saya hormati itu. Tapi sekali lagi, dengan prinsip fairness, maka dari kubu seberangnya itu defendant atau terdakwa juga harus punya ruang yang setara untuk melakukan pengujian terhadap objek tersebut. Tapi kalau dari menurut Mas Bang Rifai sendiri sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi ini masuk yang mana tadi? Apakah memang benar-benar unsur ilmiah tadi? Apa ada yang justru memang sengaja untuk melewatkan unsur-unsur ilmiah itu sehingga ada mungkin saja ya ada intensi di situ? Saya rasa menanggapinya dengan fakta ya. Lagi-lagi tempo peneliti yang kami laporkan adalah 22 Januari hingga 30 April, di mana Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Berarti udah mau setahun nih kasus ya? Kali melakukan expose di media, ya. Dan perlu dicatat, di 31 objek itu tidak ada satu kalimat pun menyatakan dia sedang melakukan penelitian. Tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dia sedang melakukan kegiatan akademis. Sama sekali tidak boleh cek, publik bisa lihat. Ya. Jadi clear itu nggak ada urusan akademis, urusan penelitian. Lalu setelah kami laporkan, sebulan kemudian mereka langsung merubah menyusun strategi pembelaan, mengklaim diri sebagai peneliti. Ya. Dan ini sebenarnya lagu lama lah dalam setiap perkara pencemaran nama baik, dan menurut saya ini salah satu cara untuk menyesatkan penegakan hukum ya. Tapi cara-cara ini menurut saya juga tidak semudah itu penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim bisa dibohongi ya. Karena kembali lagi itu baru muncul dan lucu lagi bisa kita lihat kalau betul penelitian kok bukunya baru selesai di bulan Agustus tapi sudah. Tapi mungkin nggak sih tadi dalam waktu 1 bulan ada 700 halaman mencemarkan nama baik di media berulang-ulang dari Januari sampai April. Padahal bukunya baru cipta bulan Agustus. Itu lagi hanya alibi yang dibangun untuk pembelaan. Dan menurut saya kita tidak akan terkecoh lah penegak hukum dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan Pak Roy CS dan kawan-kawan. Termasuk juga penyidik ya. Artinya penyidik juga mengetahui ini, dan pada saat mereka melakukan pembelaan dengan penelitian juga sudah diimbangi dengan 22 ahli. Kalau nggak salah beliau juga sudah diperiksa. Termasuk dengan hari ini meminta disiplin ilmu yang uji lapor independen itu termasuk juga alibi ya? Itu ijazah. Beda. Orang ini kan tindakan yang dilakukan Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Lalu soal apa namanya minta independen langsung musnah ya. Kembali lagi, saya mengerti ya sebagai pengacara juga saya pernah berjuang untuk itu.
Bahwa di tingkat penyidikan itu sebaiknya di buku juga kesempatan untuk bisa melakukan uji. Ini saya kasih gantian, saya kasih. Nah ini saya kebetulan sekjen ikan ini. Waktu penyusunan KUHP, saya mengajukan juga agar advokat itu bisa meminta bantuan profesional. Boleh. Nah, ini bagus nih. Saling Tapi apa yang terjadi? Tidak dikabulkan oleh DPR. Artinya memang hukum acaranya belum dibuka. Ini saya baru berjuang, belum lama. Tidak dikabulkan. Artinya apa? Kembali lagi pembuktiannya di pengadilan. Betul, Bang Reza, ini nggak seimbang. Saya juga nih. Tapi ternyata ditolak oleh DPR di penyusunan KUHP yang baru. Apalagi khusus di perkara pencemaran ini, Mbak, diatur di pasal 312. Bahwa pembuktiannya hanya boleh di persidangan. Saya bacakan pasalnya. Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal sebagai berikut. 1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa bahwa perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk melakukan pembelaan diri. Kedua, apabila seorang pejabat dan soal. Artinya membuktikan kebenaran tuduhan bahwa ijazah itu palsu misalnya gitu ya, kan tuduhannya palsu. Itu hanya boleh dilakukan dengan izin hakim. Oke, tapi waktu kemarin pada saat Dan digelar saya perkara, kalau dilakukan di pengadilan, pada saat digelar perkara khusus ditunjukkan ijazah itu pembuktian juga? enggak. Kalau itu kan lebih kepada Beda ya? penasaran ingin melihat. Dan memang bukan pembuktian. Sekalipun waktu keluar berbeda-beda pandangan. Jadi waktu gelar perkara khusus tidak ada yang namanya uji saintifik, tidak ada. Itu semata-mata mengandalkan penginderaan saja. Dan itu tidak bisa dipakai. Karena kalau lagi makanya ketika ada seseorang yang bilang saya sudah megang, sudah nggak ada megang aja nggak boleh kok, apalagi meraba. Tapi yang jelas gini, apa yang tadi Pak Arif, iya, saya sih objektif, appreciate ya, dengan tadi sudah mulai menunjukkan beberapa hal yang ilmiah kayak tadi yang upaya. Itu kan selama ini nggak pernah ada dari kubu sono, ya. Biasanya hanya orasi aja, hanya narasi-narasi yang nggak jelas. Makanya kalau di buku ini sudah dibaca, sekali lagi, tolong dibaca. Ya, ini kami itu lakukan apa ya namanya? Ini dijual nggak bukunya? Oh, jelas dijual. Makanya kan orang yang sudah bisa baca itu akan tahu bahwa apa yang kita memantik kita untuk melakukan pengujian ini adalah peristiwa tanggal 28 Juni 2013. Jadi sudah lama banget, sudah 12 tahun yang lalu, dan itu sebuah diskusi yang waktu itu moderatornya kebetulan ada Direktur Utama Kompas ya, gitu Mbak Rosi. Kemudian juga ada Jokowi, ada juga Buya Safi Ma'arif dan juga Prof Mahfud. Waktu itu sudah memantik ketika apa? Katanya IPK-nya dua kurang waktu itu. Jadi kan aneh. Nah, itulah yang memicu awal. Jadi sebenarnya meskipun kami itu belum menceritakan membuat buku, tapi sebenarnya risalah-risalah atau jurnal-jurnal sudah ada. Tulisan-tulisan saya sudah banyak. Dan satu lagi, ada yang ini perlu saya ini ada yang agak paradok ya. Tahun 2005, kenapa saya berani menuliskan soal undang-undang ITE, undang-undang keterbukaan informasi publik. Saya waktu itu yang justru memberikan pemaparan ini ke Mabes Polri. Ini piagamnya, sertifikatnya dari Mabes Polri, Divisi Humas. Ya, jadi ini jauh di atasnya Pak Budi tadi. Gitu. Tahan dulu sampai di situ Mas Roy. Kalau gitu pertanyaannya Mas Reza tadi dimulai dari awal Januari, ini udah mau 1 tahun nih ya, kasusnya nggak selesai. Berbagai tudingan, diundang di TV di mana-mana, kemudian saling beradu argumen karena punya pendapatnya masing-masing. Sampai dikeluarkan Jokowi's White Paper ini 701 halaman. Sampai dengan sekarang minta lagi uji lapor independen. Pertanyaannya, yang dilakukan Mas Roy Surya Ces ini masuk kategori yang mana kalau gitu? Saya harus katakan saya belum pernah membaca ini. Jadi kalau diminta untuk menilai ini apa, saya tidak tahu. Yang jelas saya tadi sudah memberikan kisi-kisi tentang tahap demi tahap bagaimana semestinya kita menyikapi suatu produk yang disebut sebagai produk ilmiah itu. Nah, demikian pula, kasus ini kan sekarang tidak hanya sebuah dialektika keilmuan, tapi secara menyedihkan kasus ini sudah masuk sebagai isu pidana. Kata akhirnya ada di siapa? Di hakim. Nah, mari kita pahami bahwa mekanisme pidana adalah mekanisme yang mengandalkan pada sistem adversarial. Apa itu? Sistem bermusuhan. Maksudnya kedua belah pihak saling mengadu segala macam hal. Adversarial. Mereka adu tanding di situ. Di dalam sistem yang adversarial itu ada klausa, yaitu klausa konfrontasi, confrontation clause. Artinya, sekali lagi, setiap pihak sesungguhnya mendapat kesempatan untuk melakukan examination sekaligus cross examination terhadap segala macam hal yang dihadirkan di ruang persidangan. Jangan salah tafsir. Mabes Polri, Polda Metro Jaya ataupun Puslap 4 semestinya kita anggap sebagai lembaga yang independen. Harusnya. Tetapi sekian banyak hakim dalam sekian banyak referensi juga mengingatkan bahwa kita tidak boleh a priori terhadap pihak manapun di ruang sidang. Dengan kata lain, pihak yang hadir di ruang persidangan, jaksa penuntut umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor. Boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami. Tapi jangan salah. Pihak sebelah, terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Kalau gitu jangan-jangan nanti apapun hasilnya nanti juga terus dipertanyakan. Itu persoalan lain. Tetapi yang ingin saya katakan, begini loh sepatutnya tahap demi tahap kita berpikir sekaligus bekerja, mengingat ini bukan lagi isu terkait dengan riset saintifik semata, tapi sudah menjadi isu pidana. Bagaimana menurut pandangan teman-teman? Komentar, bagikan, dan ikuti akun ini.